mulai diistirahatin full itu perlu berapa mas di sini? Kalau Rubicon nggak pernah tak istirahatin mbak. Ah beneran? Karena itu beneran. Mungkin aku punya pengalaman ya mbak. Nah kita masuk ke segmen yang Rubicon ya mas ya, yang juara 1M kemarin, iya nggak? Nah ini pasti banyak yang tanya ini teman-teman di sana kan rata-rata mungkin kalau ini ya teman-teman Shiva ya, mungkin banyak yang belum paham juga soal terah ya. Pasti yang ditanyakan kan sekarang soal terah ya. Iya, mainnya sekarang kan terah makin kesini. Nah itu kalau Rubicon itu terah apa mas? Rubicon itu sebenarnya bapaknya itu player dari sini mbak. Bapaknya player dari sini. Iya, yang namanya Mr. P. Mr. P. Iya, Mr. P itu dibeli di Mas Dian itu. Posisi juga masih belum lomba itu, masih belajar lomba. Mas Haji suka itu, udah dibeli itu. Berarti sebelumnya Mr. P itu pas dibeli sama Pak Haji itu belum pernah dilombakan sama sekali? Iya itu. Berarti masih pihi apa gimana mas? Udah setengah jalan sih mbak. Oh setengah jalan. Kalau zaman sekarang itu burung C. Oh, masuk giringan C mau ke A gitu kan? Ke A itu. Itu dibeli itu sama Mas Haji sampai sempat itu mikirin nama itu susah mbak. Iya. Kontak-ganti nama. Pas diganti nama Mr. P. P itu kan pentong mbak. Mr. P itu apa mas? Paruhnya itu pentong. Oh mbak. Paruhnya ya emang bengkok ya, paruhnya. Iya. Mbak Siva pasti itu pernah lihat lah. Iya pernah di tim bandar itu. Iya. Nah, itu Mr. P itu Mr. Pentong. Kalau dari indukan perempuannya itu ngambil di Mas Junet, anak Kenwood. Oh, berarti ibunya ngambilnya di Mas Junet, iya. Anaknya Kenwood. Iya. Oh, anaknya Kenwood. Kakak adik Jaguar itu pas itu. Kakak adik Jaguar. Adik Jaguar pas. Pas. Oh, pas. Berarti seibu ya sama Jaguar? Iya. Seibunya. Adik kandung. Kalau ini mas, Mr. P sendiri itu berarti untuk bapak ibunya tahu nggak asal usulnya? Kalau asal usul Mr. P kurang tahu mbak. Kurang tahu ya? Iya, kalau yang tahu itu Mas Haji. Mas Haji. Nah kayak di sini itu yang penting latih aja kayak gitu. Latih aja. Mas Haji yang beli, sini ngelatih aja gitu. Soalnya dulu Pak Haji juga belinya pantauan ya? Iya pantauan itu. Pantauan suka akhirnya dibeli. Itu, dilatih, dipola itu. Nah itu hasilin dapat motor Scoopy, ya lumayan lah mbak. Kalau dulu kan belum ada event-event besar kayak gini nyampe 100 juta. Paling mentok-mentok pas lagi event di Lapak Jalingkut itu mobil Ayla apa ya, yang totalan juara 70 juta itu. Juara 70 juta itu. Pas lomba besar itu. Mas, itu kan Mr. P itu warnanya gambir ya? Ya. Silangan Mr. P itu anaknya Kenwood itu warnanya apa? Kritis itu. Kritis. Rubicon, mirip Jaguar itu. Mirip Jaguar. Berarti gambir ketemu sama kritis ya? Iya. Terus akhirnya keluar anak Rubicon. Iya. Rubicon itu teluran pertama apa enggak sih mas? Enggak mbak. Berarti nomor berapa? Itu sempat yang kalau pertama mungkin di Abimanyu ya? Kayak ya? Kurang lebih kayak gitu. Oh, berarti yang teluran pertama itu udah di take over? Iya udah. Itu masih pik aja itu. Mas Iwan itu pernah kesini. Mas Iwan Abimanyu ya? Iya, Mas Iwan Abimanyu itu. Ownernya pernah kesini, ngambil itu. Anak Mr. P ketemu anak Kenwood. Gitu. Mr. P ketemu anak Kenwood, ya udah itu diinden. Nah, inden pertama kan itu Mas Iwan. Oh, Mas Iwan itu ya. Berarti kalau yang Rubicon itu teluran keberapa, Mas? Ingat nggak? Enggak, Mbak. Enggak ya? Banyak sih, banyak yang laku sih, Mbak. Banyak yang laku. Luas itu, kakak adik Rubicon. Kalau adik mungkin di sini aja ini. Kalau adik nggak tahu kalau bandar udah ngelahirin apa enggak, kurang tahu itu. Kalau yang di sini, mohon maaf ya Mas ya, ini Syifa tadi dengar kok katanya Mr. P meninggal. Iya, apa mati? Iya. 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 Rip. Ya, emang
namanya umur itu nggak ada yang tahu ya. Mbak. Namanya apalagi juga makhluk hidup pasti mengalami sebuah kematian. Iya, ya. Ya mungkin kalau dikatain kehilangannya mungkin kehilangan, Mbak. Iya. Apalagi Rubicon baru naik kayak gitu. Mr. P-nya malah hilang kayak gitu. Nah, Mas, itu kan Rubicon itu ada yang namanya satu teluran gitu. Ya, satu teluran Rubicon itu pasangannya gitu. Pasangannya kan ya? Pasangan telurnya. Ada nggak, Mas, di sini? Ada itu, cuma dipisah, Mbak. Keluarnya kan sesama cowok itu. Oh, berarti Rubicon itu jantan-jantan. Jantan-jantan. Iya. Oh. Satu telurnya itu jantan lagi itu. Dipisah, Mas. Dipisah ditaruh mana itu, Mas? Nah, apa di take over apa gimana? Enggak, itu dititipin itu sama saudara itu. Oh, dititipin ke saudaranya Pak Haji, ya. Gitu. Dititipin di Brebes. Di sana juga itu katanya udah nganakin kayak gitu. Oh, udah nganakin juga. Cuma ya udah kalau punya anak ya dimainin aja di situ. Di sini udah ada Rubicon, ada adik-adiknya Rubicon lah. Barangkali di sana itu bisa juara itu syukur-syukur lah buat keuangan di sana kayak gitu. Siapa tahu bisa ngangkat ya. Yang derajat lagi. Rubicon waktu itu kan udah dijodohkan ya, sama dijodohkan, yang jodohkan itu Pak Haji. Apa Mas Ian, apa mungkin Rubicon milih sendiri betinanya? Kalau itu kurang tahu, Mbak. Kayaknya Mas Haji itu yang jodohin. Oh, berarti Mas Ian itu kembali ke sini itu posisinya Rubicon udah dijodohkan. Udah dijodohin. Oh, begitu. Udah dijodohin itu pas waktu latihan itu masih lub-luban, Mbak. Sekarang dijodohin sama warna apa, Mas? Masih gambir itu. Gambir. Dari awalan itu. Dari awal ya? Iya. Dari awal gambir. Kalau Rubicon itu warnanya apa berarti? Masuknya gambir juga? Gambir, cuma agak gelap ya, Mbak. Kalau di sini itu kalau dinamainya gambir geseng. Gambir geseng. Gambir geseng jodohannya sama gambir Padang itu. Gambir Padang. Iya, gambir biasa lah itu. Gambir biasa. Itu. Dari awalnya gimana, Mas? Rubicon waktu latihan itu ada rewel-rewelnya enggak? Kalau rewel sih ada, Mbak. Pas waktu latihan itu ya paling rewelnya kadang turun ke dondang kayak gitu. Ya itu cobaan sih ya, Mbak. Kalau awal-awalan itu pasti ada cobaannya kayak gitu kalau ngelatih burung muda kayak gitu. Tapi ya pembuktiannya itu pas waktu udah setengah jalan itu udah dibelajarin gandeng kok tambah enak, malah tambah itulah yang nggak tahu juga ini bisa nyampe kayak gini. Mungkin rezeki itu jodoh. Iya, jodohnya. Iya. Karena kita tidak tahu ya, Mas ya, yang namanya rezeki. Iya. Itu datangnya kapan, waktunya kapan. Ya jangan diharapkan gitulah ya. Pasti suatu saat adalah ya datang sendiri gitu. Yang penting selama ini usaha terlebih dahulu. Ikhtiar ya, Mas ya. Ibaratnya. Ya itu yang dinamai usaha. Tidak mengkhianati hasil. Iya, usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, Mas, kan itu ya. Tadi kan Rubicon udah naik sampai sekarang. Itu karakter Rubicon itu seperti apa, Mas, burung? Hari ini sih masih bola tanggung, Mbak. Sukanya bola tanggung itu. Cuma kalau CC Rubicon itu lebih bagus kalau tinggi. CC? Iya, CC itu. CC ngeluarin paling bagus itu kalau tinggi. Waktu kemarin kan emang datang itu bola tanggung terus, Mbak. Apalagi lompat tali kayak gitu. Kalau lompat tali, Rubicon kadang bisa keluar patek, Mbak. Kalau emosinya udah di tali itu pasti ngeluarin emosi kayak gitu. Kayak waktu pas final. Iya. Pas final kan ngiris tali itu langsung jatuh aja. Yang final kedua itu sampai keluar patek. Keluar ya, yang kedua. Yang ketiga lagi itu ngiris tali itu emosi lagi. Untung bisa jatuh itu di belakang itu. Untung nggak keluar patek ya. Iya. Itu memang benar-benar rezeki itu, Mbak. Tapi Rubicon ini termasuknya burungnya over CC nggak sih, Mas? Kalau CC sih masih bisa dikontrol sih, Mbak. Masih bisa dikontrol. Iya, masih bisa itu. Kalau ngiris tali aja itu nggak bisa itu. Ya pasrah kayak gitu aja. Tapi Mas pernah itu nggak nangani burung yang over CC nggak? Ada lagi itu, Mbak. Kakaknya Rubicon. Kakaknya Rubicon? Iya, over CC. Cuma kalau kakaknya udah nggak bisa itu.
hari ini kan aku bilang sama Mas Haji, ini kakaknya over-cc, mending buat kelanjutan aja. Buat kelanjutan Mr. P, kan Mr. P udah diangkut. Iya. Pengganti aja kayak gitu. Nah, kalau menangani burung yang over-cc itu gimana sih Mas caranya ngelatih burung yang over-cc? Paling kalau ngelatih burung over-cc itu asal mulanya itu dari latihan ini Mbak, tarik aja itu. Mulai dari nol kayak gitu. Mulai dari nol. Iya, ini ada lagi itu ponakan Rubicon kayak gitu. Cc besar itu. Cuma asal mulanya emang latihannya biasa itu, ngontrol perempuan itu. Nyampe sekarangnya enak aja gitu. Pernah itu kemarin kan perdana lomba itu Pak Haji itu, ponakan Rubicon. Perdana lomba, coba-coba ya Mas, daftarin ini, mau dikasih nama apa lagi ini? Om, aku pernah mimpi Om, sana burungnya itu dinamain Pak Haji. Masa sih Mas? Ya, coba udah, barangkali itu jadi mendalami kayak gitu Mbak. Iya. Udah Mas, tak coba ya Mas. Daftarin itu nama Pak Haji. Awalannya perdana lomba itu malah nggak kerja Mbak. Nanti Mas coba tak ini apa? Itu yang ponakan ya? Iya itu ponakan. Bikin tenaga aja. Lepas giringan depan Mbak. Kok feeling ini? Coba-coba. Nah itu alhamdulillah itu Mbak langsung nyampe juara 1 itu. Juara 1? Di mana Mas? Di lapak Rusunawa ini. Rusunawi. Rusunawa kan buat latihan pik sini itu di situ. Iya. Kalau udah cek biasanya itu ngelatih di lapak padel. Kan mau lanjutan buat lomba sih Mbak. Iya. Bikin tenaganya biasanya di lapak padel. Siapa mau nanya lagi Mas, yang Mr. P kan udah ditaruh sini ya. Iya. Terus habis itu kan langsung dijodohkan sama betina dari Kenwood, apa ada lagi Mas? Betina yang lain? Kayaknya ada Mbak. Ada. Kalau nggak salah itu Sarinande apa ya? Oh dulu berarti Mr. P ini pernah dijodohkan sama Sarinande. Iya, kalau nggak Sarinande itu ada itu player di sini yang namanya Nishikori Mbak. Nishikori itu pernah ngeluarin anak gitu. Pernah dijodohin itu juga. Oh pernah dijodohin itu juga. Iya, anak Nishikori gitu. Berarti jodohan sama anak Kenwood itu jodohan keberapa? Yang terakhir ini Mbak. Yang terakhir ini sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Nah akhirnya habis itu langsung di take over. Iya pas lihat mungkin mulai dari kan ada itu Mbak kakaknya Rubicon itu yang namanya Petir itu pernah turun di lapak Banteng Semarang. Nah itu pas lagi jaya-jayanya Petir itu langsung di kan itu sebelum saya kan ada joki lagi. Kakak Rubicon berarti itu tetap seibu ya? Iya seibu itu. Nah itu kan adik PW sebelum Rubicon lahir itu masih adik PW, pernah itu dilepas Mbak, coba-coba lagi Mr. P ditemuin apa kayak gitu. Nah, kok malah petirnya jadi kayak gitu, dilombain kayak gitu bisa nyampe berapa itu, tinggal sisa berapa itu. Nah kok enak kayak gitu, akhirnya Mas Haji itu nemuin lagi. Nah hasilnya itu Rubicon ke bawah. Kalau kakaknya Rubicon yang di sini over-cc itu masih adiknya dari PW. Oh gitu. Oh denger-dengar juga ini sih berarti atasnya ya? Iya. Darah-darahnya Banteng juga nggak Mas? Kalau Banteng itu dari Mr. P-nya kayaknya ada Mbak itu. Ada ya? Iya. Kalau lagi pengen jelas lagi itu ya ke Mas Haji. Pak Hajian ya yang paham dari yang ngambil kan Mas Haji. Iya. Nah Mas, ini Mas berarti tadi mungkin teman-teman ada yang belum paham ya Mas ya. Terahnya berarti Siva jelasin ya dari awal ya. Terah Rubicon itu berarti anaknya ini silangan dari Mr. P ketemu sama anak Kenwood. Iya. Iya benar. Iya benar. Anak Kenwood itu berarti kakak Jaguar. Adik Jaguar. Adik Jaguar teman-teman. Jadi terahnya Rubicon itu seperti itu ya tadi. Oke. Nah Rubicon ini posisinya sekarang bulu berapa Mas? Bulu 4 Mbak. Bulu 4? Iya. Rencana besok mau dipakai lomba lagi nggak?
Mungkin lihat dari bulu aja Mbak. Kalau bulu halus lepas itu paling nggak tak istirahatin sih Mbak. Tetap aja dilatih. Cuma latihnya pakai kontrol kayak gitu. Yang penting kontrol. Buka sayap aja kayak gitu. Tapi masih dibawa ke kolong latihnya? Tetap tak bawa ke kolong. Mulai diistirahatin full itu bulu berapa Mas di sini? Kalau Rubicon nggak pernah tak istirahatin Mbak. Ah beneran? Beneran itu. Berarti walaupun itu bulu 2? Ya bulu 2, bulu rontok. Yang penting latihan aja itu. Tetap dibawa ke kolong? Iya tetap. Oh. Tetap begitu. Itu kalau Rubicon. Kenapa Mas masalahnya kok nggak diistirahatin? Nggak kayak burung-burung yang biasanya itu loh. Kan rata-rata kalau memang pas posisi lagi ambrol, mabung seperti itu kan diistirahatkan ya biasanya. Mungkin aku punya pengalaman ya Mbak. Pernah itu punya player kayak gitu. Nah itu bulu 2, bulu 3 pernah diistirahatin. Coba-coba itu ditetesin itu, diloloin kayak gitu. Coba diloloin biar tambah dewasa katanya kayak gitu. Karena itu pengalaman kayak gitu. Lah kok mulai ngelatih lagi kok kerjanya beda Mbak, ada perubahan kerja. Makanya dari pengalaman kan kalau mau ke depan kan harus belajar dari pengalaman Mbak. Nggak salah lah kalau uji coba kayak gitu. Akhirnya Rubicon itu aku coba kayak gitu. Kalau bulu 2, bulu 1. Tapi kalau perbedaannya kalau udah bulu halus itu keluar semua, itu baru paling ya 1 patok aja itu. 3 penerbangan udah istirahat pulang. Yang penting udah buka sayap kayak gitu. Oh begitu. Jadi kalau di sini itu walaupun ini khusus buat Rubicon aja apa semua player Mas? Semua Mbak. Semua player sudah begitu. Jadiin kayak gitu. Oh berarti walaupun entah itu bulu 3, bulu 2, entah mau posisinya emang lagi ambrol apa gimana, tetap aja dibawa ke kolong, tetap dilatih, tapi ala kadarnya aja, begitu. Sebolehnya aja itu. Oh berarti memang beda sama yang lain-lain ya, biasanya kan memang itu diistirahatkan full. Tapi gini Mas, ini kan Rubicon kan dapat juara 1 ya, apalagi di event 1M. Emang besok waktu mabung nggak mau dimanfaatin, maksudnya istirahat terus mau diambil anaknya gitu, nggak ada rencana gitu? Mungkin ada Mbak, kata Mas Haji kan ngomong udah berprestasi, udah ada ya ibaratnya udah ada nama gitu, mau dicoba-coba itu digantiin perempuan. Kalau perempuan sekarang kan itu perempuan geber Bu. Iya. Nah itu ada keniatan lah mau diganti perempuan itu buat diambilin anaknya. Apalagi Mr. P udah nggak ada Mbak, buat penerus lagi kan nggak ada. Makanya itu kata Mas Haji coba udah nggak apa-apa, mau kerjanya rubah nggak apa-apa, yang penting udah pernah berprestasi di sini gitu. Tapi walaupun Mr. P udah nggak ada, tapi di sini masih ada anakannya kan Mas? Ada itu. Nah banyak itu juga. Yang buat pajak utama itu. Oh yang buat pajak utama. Itu yang mempersesnya kakaknya Rubicon itu Mbak. Lah itu keluarin kan anak ada 5 itu. Yang gagal 1 lah. Yang 4 itu udah jadi semua Mbak. Oh 4 udah jadi semua. Iya, yang 1 udah buat lomba, yang 3 itu lagi belajaran lomba. Mau belajaran lomba ini burung masih dicek. Siap-siap itu bikin tenaga aja, nanti uji cobanya biasa. Lomba itu. Iyalah. Puputan nama kan tuh kalau itu. Sekarang kan memang uji cobanya itu lewat perlombaan ya. Iya. Kalau nggak dilombakan kita nggak tahu seberapa kemampuan dia merpati itu. Walaupun kita kembali lagi ke rezeki ya. Iya. Gitu. Tapi kita harus melihat yang nyata juga. Nyata juga artinya kan di sana banyak ketemu sama burung-burung yang lain ya nggak. Jadi kita tahu inilah ya, kemampuannya seberapa itu. Pelepasan berapa kali itu kuatnya gitu. Ya ada itu uji coba juga itu. Kan biasanya itu ada burung yang mau pindah ke player ke A ya, giringan A, giringan piye ya. Iya. Nah, giringan piye ini kalau mau dipindah ke A itu kan pasti ada ini patokannya, berarti patokannya burung yang mau dipindah ke A itu harus gimana burungnya? Kalau itu sih yang penting
ngontrol kolong aja Mbak. Coba kalau di sini itu kalau mau dimasukin giringan A itu udah rajin ngolong tepat betina. Kalau udah biasa ngontrol betina bisa di tipe A, tipe 3/4 itu. Biasanya dicobain dulu itu. Dicobain kontakan digandeng itu. Gandeng ini kayak apa, gandeng itu kayak apa. Kalau mentalnya udah jadi itu baru tak pindahin ke giringan A, langsung perdana lomba itu. Oke. Nah kalau di sini kan tadi kan ada ya Mas ya, Mas tadi bilang ada pacekan juga. Ya nggak, pacekan juga itu berarti patokan dibuat pacek itu berarti dia udah pernah dilombakan dan memang udah istirahat dari ini berarti kerjanya. Iya itu. Oh, gitu. Karena juga di sini ada itu Nishikori juga, prestasinya udah banyak juga di lapak-lapak daerah sini juga udah tahu semua itu prestasi Nishikori itu. Prestasinya Nishikori. Nishikori berarti sekarang pacek udah ya? Statusnya pacek. Pacek. Berarti di sini paceknya ada berapa Mas? Ini yang lagi diutamain itu ada 1, 2, 3, 4. 4 itu apa aja? Arjuna itu kakaknya Rubicon. Iya. Ketemu anak dolar dari Mutiara Rabbit. Kalau si Nishikori itu lagi ditemuin jam ini sama apa itu ya? Kalau itu darahannya apa ya? Lupa itu. Itu pakai ring itu Brian. Iya, kalau di sini lagi itu ada Halimun. Halimun juga asal mulanya player dari sini, Mbak. Pernah itu Over CC di Lampung, waktu lagi main di Lampung itu. Over CC sayap itu patah, Mbak. Oh, sayap patah. Iya, terus gimana, Mas? Ya itu akhirnya buat ini. Pacek. Buat pacak. Lah ini lagi ditemuin itu ponakannya Rubicon. Ponakannya Rubicon lagi ditemuin ini apa Halimun. Lah playernya lagi itu pacak Aladin. Aladin itu burung dari Bang Junet. Pernah ngambil itu. Cuma silsilah Aladin itu nggak pernah ditunjukin dari Bang Junet. Oh, masih. Iya, biar teka-teki kayak gitu. Iya. Nah itu player tamu. Nah Mas, tadi kan katanya ada sayap yang patah. Itu emang nggak diobati Mas? Apa ada obatnya nggak sih Mas buat sayap yang patah? Ada sih Mbak. Kalau di sini ya masih rata-rata pakai jamu-jamu biasa lah. Mirip tetawan kayak gitu. Ada itu lagi yang namanya pala sapi. Itu pakainya itu di sini Mbak. Gitu. Nah berarti kan memang di sini ada pacekan sendiri ya Mas ya. Nah biasanya itu kan kalau ya namanya pacekan itu nelur, terus habis itu nelurnya itu yang mengeram itu pacekannya apa ada yang lain? Mungkin kalau status pacek itu biar netes sendiri itu. Yang netes aja. Iya. Berarti yang ngerem babuan. Iya, yang kalau buat babuan itu, kalau yang buat player ini yang lagi main mau uji coba itu netesin anak ini, ya udah coba pakai babuan gitu. Oh gitu, berarti kalau seumpamanya posisinya itu player mau diuji coba sampelnya. Nah waktu nelur terus habis itu ditaruh ke babuan. Oh, kalau seumpamanya posisinya itu memang pacek, ya udah yang ngeramin memang biar bapak ibunya aja seperti itu. Oke Mas, kita masuk ke segmen pelatihan sama perawatan. Nah ini mungkin segmen terakhir deh, masalah latihan. Pernah itu berangkat jam 9, selesai jam 3:30 itu. Aman Mas itu Mas. Tenaganya aman itu, tenaga orangnya loh. Ya banyak sih tanya Mbak, Mas itu Rubicon pakai obat-obatan apa enggak? Iya. Pakai apa itu, jamu-jamunya apa itu? Kalau masalah jamu itu ada sih Mbak.